Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali meneruskan kajian kita membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Al-Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang lalu kita berada pada penghujung dari pembahasan yang pertama di bab yang kedua, yaitu adab seorang alim terhadap dirinya sendiri. Poin yang terakhir yang ke-12 yaitu al-ishtighalu bit-tasnif, menyibukkan diri dengan menyusun, menulis, mengumpulkan dan yang semisalnya. Kemudian kita sampai pada akhir pembahasan ini. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa minan nas man yunkiru tasnif wa ta'lif fi hadaz zaman ala man zaharat ahliyatuhu wa urifat ma'rifatuhu. Sebagian manusia ada yang mengingkari apabila ada orang yang menulis, menulis kitab, menyusun risalah, artikel dan yang semisalnya fi hadzal zaman, pada zaman ini, bagi orang yang nampak keahliannya dan yang telah dikenal ma'rifahnya. Maknanya begini, telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di antara adab seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, sepatutnya dia memiliki waktu, meluangkan waktunya untuk menulis apa yang bisa dia tulis berupa ilmu, dan diupayakan tulisan yang ia tulis ini tulisan yang belum pernah didahului oleh seorang pun juga, agar faedahnya lebih merata. Namun kata al-mu'allif di sini, sebagian manusia, sebagian kalangan ada yang melarang hal tersebut. Tidak usah menulis, tidak perlu menyusun kitab atau menulis artikel dan yang semisalnya, padahal orang tersebut memang ahli di dalam bidang menulis, punya bakat dan punya ilmu, ya. Maka Al-Imam Ibnu Jama'ah mengatakan, wala wajha li hadzal inkar, maka tidak ada sisi yang dibenarkan dari pengingkaran ini, illa tanafusu baina ahlil asar, melainkan karena adanya persaingan antara ahlil a'sar, yaitu orang-orang yang sezaman dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada isyarat orang yang melarang seorang yang berilmu, yang memiliki kemapanan di dalam ilmu, mampu menulis, apabila dilarang, ini bisa jadi muncul karena adanya unsur persaingan keduniaan. Entah mungkin khawatir tersaingi, ya, antara ahlul ilmi, bisa jadi muncul semacam persaingan. Kalau rekan dakwahnya atau rekan sesama dai-nya menulis kitab, mungkin nanti dia akan lebih tenar dari dirinya. Makanya tidak usah menulis, cukupkan dengan kitab-kitab para ulama, misalnya seperti itu. Ya,
Tidak perlu kita menyusun. Kita sudah punya kitab-kitab para ulama. Maka Imam Ibnu Jama'ah mengatakan ini tidak benar. Ya, orang yang mengingkari orang yang berilmu, memiliki bakat di dalam menulis, memiliki kemampuan dan kematangan di dalam menulis, maka ini pada hakikatnya karena unsur persaingan. Wa illa, karena faman idza tasarrafa, kalau kita perhatikan, barang siapa atau apabila ada orang yang tasarrafa fi midadihi, yang ia menorehkan di dalam tinta-tintanya, wa waraqihi, di dalam kertasnya, bi kitabati ma syaa min asy'ar, untuk menulis apa yang ia kehendaki dari syair, au hikayat, atau hikayat, cerita-cerita mubahah yang mubah, au ghairi dzalik, atau yang semisalnya, la yunkaru alaih. Kenapa ini tidak diingkari? Ya, jadi orang yang melarang menulis kitab, menulis karya tulis ilmiah, ditanya, kalau nulis semacam syair, menulis kisah-kisah dan yang semisalnya, mengapa tidak dilarang? Kenapa kok ketika menulis ilmu dilarang, diingkari? Ya, ketika menulis faidah ini dilarang, tapi kalau menulis syair, sejarah, cerita-cerita yang mubah, maka mengapa tidak diingkari? Falima idza tasarrafa fihi bitaswidi ma yuntafa'u bihi min ulumi syariah yunkaru wa yustahjanu. Sedangkan kalau seseorang menolehkan atau menorehkan tintanya untuk hal-hal yang bermanfaat di dalam ilmu syariah, kenapa kok diingkari dan dianggap buruk? Jadi di sini ada semacam ketidakkonsistenan. Orang yang mengingkari penulisan, ya, nggak usah menulis kitab di zaman ini, tidak usah menulis artikel, tidak usah menyusun risalah dan lain sebagainya. Maka ditanya, kenapa Anda tidak mengingkari orang-orang yang menulis kisah-kisah, menulis syair-syair, menulis hal-hal yang mubah, cerpen dan semisalnya, padahal yang lebih bermanfaat itu adalah ilmu agama. Nah, tetapi beliau Al-Imam Ibnu Jama'ah menutup pembahasan ini dengan ucapannya yang perlu untuk kita perhatikan. Amma adapun man lam yata'ahhal lidzalik, orang yang memang tidak memiliki keahlian dalam masalah tersebut, tidak ahli di dalam menulis, tidak memiliki ilmu yang cukup untuk menulis, fal ingkaru alaihi muttajihun, maka kita mengingkari hal tersebut ini tepat. Jangan kau menulis. Kenapa? Karena engkau belum waktunya, misalnya engkau belum memiliki cukup ilmu, engkau belum memiliki keahlian di dalam menulis. Maka kalau kita ingkari semacam ini tepat. Lima yatadammanuhu minal jahli, karena di situ ada mengandung kebodohan, membiarkan kebodohan. Wa taghriru man yaqifu ala dzalika tasnif bihi, dan bisa jadi ada semacam unsur penipuan. Orang yang melihat ini tulisannya siapa? Tulisannya si fulan, masya Allah, ya, ternyata dia penulis. Nah ini, padahal dia belum cukup mapan di dalam menulis, belum cukup ilmunya untuk menelaah suatu permasalahan. Maka ketika dia dibiarkan untuk menulis, maka di sini akan bisa menipu, ya, orang-orang yang tidak tahu. Walikaunihi yudayyi'u zamanahu fima lam yutqinhu, di samping itu dia telah menyia-nyiakan waktunya pada perkara yang memang dia belum matang di dalamnya. Untuk Anda harusnya Anda belajar dulu, ya, sistematik di dalam belajar apa yang belum Anda pelajari dari agama ini. Dan modal utama di dalam ilmu agama bahasa Arab. Nah ini, pelajari dulu bahasa Arab. Ini dasar, ini ya, prinsip.
Setelah itu baru belajar ilmu-ilmu alat yang lainnya. Usul fikih, akidah, usul tafsir, kaidah-kaidah fikih dan yang semisalnya. Setelah itu baru silakan, jika engkau sudah memiliki kemapanan, silakan menuliskan faedah-faedah. Tapi ketika seorang belum mampu menulis, tidak memiliki dasar sama sekali dalam ilmu, lalu dia menulis, ya mungkin hasil dari kopas artikel-artikel gitu ya, lalu dia menulis seakan-akan dia adalah seorang penulis yang handal, maka ini tidak dibenarkan. Ya, wa yada'ul itqana alladhi huwa ahra bihi minhu, maka dia telah meninggalkan tahapan yang harus dilalui agar ilmunya matang, yang mana ini lebih dibutuhkan dibandingkan dengan menulis. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya di sini, ketika seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, Asy-Syaikh menganjurkan sepatutnya dia memiliki karya tulis. Ini idealnya. Ya. Apa yang mungkin belum ditulis pada zaman tersebut, suatu bidang ilmu yang perlu untuk pencerahan, hendaknya ia tulis. Hendaknya ia mencurahkan sedikit waktunya untuk menulis. Ini pada dasarnya. Maka tidak boleh kita melarang orang yang memang mampu di dalam penulisan, orang yang memang memiliki kemapanan di dalam ilmu untuk menulis dan menyusun risalah, pembahasan di dalam ilmu agama. Adapun orang yang memang belum waktunya, maka kita katakan kepadanya sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita, man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang terburu-buru, ya belum saatnya, maka ia akan dihukum dengan hirman, yaitu kegagalan. Dia tidak akan mendapatkan manfaat darinya. Namun ini bukan berarti seseorang dilarang untuk melatih diri dalam menulis. Contoh, ketika kita ngaji, ya, lalu kita mendapatkan faedah dari seorang ustadz, nggak apa-apa kita catat. Ini tidak terlarang. Dan kemungkinan atau kemudian barangkali ketika kita menemukan pembahasan yang serupa dari ustadz yang lainnya, kita mendapatkan tambahan faedah, lalu kita padukan. Bagaimana penjelasan ustadz ini dengan ustadz ini, lalu kita padukan, kita susun, lalu kita simpulkan. Tidak mengapa. Yang dilarang di sini apabila ya ketika dia menyusun tersebut langsung dipublikasikan. Nah ini. Tapi kalau untuk bahan murojaah, hanya sekedar mencatat, merangkum, kemudian memadukan, ya, merapikan, silahkan. Yang dilarang di sini bagi orang yang belum cukup mapan ilmunya adalah dia menulis kemudian dia publikasikan. Ya, maka di sini kata Syekh ini akan menyebabkan ketergesa-gesaan. Orang yang belum mapan ilmunya dikhawatirkan dia akan tampil sebelum waktunya. Wallahu taala alam bisawab. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akhir dari pembahasan di bab yang kedua pasal yang pertama, yaitu adab seorang alim terhadap dirinya sendiri. Sekarang kita masuk pasal yang kedua. Masih di bab yang kedua. Fi adabil alimi fi darsihi. Adab seorang alim di dalam pelajarannya. Kalau pasal yang pertama khusus membahas pribadi yang melekat pada diri seorang alim. Seorang yang berilmu itu seharusnya memiliki pribadi yang seperti apa sih? Nah ini kita bahas sudah. Ada 12. Adapun pasal yang kedua ini khusus membahas apa yang harus dimiliki oleh seorang alim, seorang yang berilmu di dalam pelajarannya, di dalam majelisnya. Ya, adab-adab bermajelis ilmu. Bagi siapa? Bagi seorang yang berilmu. Seorang pengajar, seorang ustadz, seorang alim, seorang syekh. Meskipun
ini juga bisa kita praktekkan bagi kita yang juga belajar, bagi seorang talibul ilmi. Taib. Di sini Al-Imam Ibnu Jama'ah membawakan sama 12 poin. Wa fihi 12 naw'an, ada 12 poin tentang adab bermajlis bagi seorang pengajar. Al-awwal, yang pertama, idza azama ala majlisit tadris, ketika seorang alim ingin menyampaikan majelis tadris, majelis pembelajaran, majelis ta'lim, tatahhar minal hadathi wal khabathi, maka hendaknya dia mensucikan dirinya dari hadas dan khabas. Hadas dan khabas. Apa hadas? Hadas dan khobas. Kalau khobas itu identik dengan najis. Apa hadas? Kalau kita membahas toharoh, ya, apa itu toharoh? Raf'ul hadasi wa izalatun najis. Toharoh, bersuci, itu adalah raf'ul hadas, mengangkat hadas, wa izalatun najis, dan menghilangkan najis. Apa hadas? Apa hadas? Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hadas apa? Kotoran? Bukan. Hadas itu sifat yang dengannya seorang terhalang untuk melakukan sholat. Contoh, atau tawaf, atau apa lagi? Yang semisal dengan itu. Kalau orang berhadas, dia nggak bisa sholat, kan begitu? Kalau orang berhadas, dia tidak bisa tawaf. Kalau orang berhadas, menurut pendapat sebagian para ulama, dia tidak boleh memegang mushaf. Apa itu hadas? Sifat yang dengannya dia terhalang dari mengerjakan ibadah-ibadah tertentu. Adapun najis, maka ini identik dengan tadi kotoran, yaitu suatu zat yang dengannya seseorang harus menyingkirkan. Seperti apa? Kencing, zat cair, kemudian ada kotoran, zat benda padat, ya, yang harus disingkirkan ketika seorang akan melakukan ibadah tertentu. Nah, hadas ini diangkat dengan apa? Wudu. Kalau orang berhadas, sekarang misalnya setelah sholat maghrib ada orang yang kentut, maka dia dikatakan telah apa? Berhadas. Dia tidak bisa sholat sampai dia taharah, bersuci. Nah ini, maka dengan dia bersuci, dengan taharah, berwudu, dia telah mengangkat hadasnya. Sifat yang tadi menghalangi dirinya untuk sholat itu sudah terangkat dengan apa? Taharah. Kalau mau kita simpulkan, ya berwudu intinya. Ya, seorang alim yang mau untuk memulai tadrisnya, memulai kajiannya, hendaknya ia berwudu. Itu singkatnya. Tapi di sini beliau mengibarahkan dengan tatahhara minal hadas, bersuci dari hadas. 6. Jadi dia harus punya apa? Wudu. Wal khabath, dan juga dia harus menyingkirkan najis. Wa tanazzafa, dan dia juga harus membersihkan diri, yaitu apa? Bersih-bersih, tidak terlihat kotor. Ya, orang berhadas tidak mesti tampak kotor. Demikian pula orang yang mungkin membawa najis bisa jadi apa? Tidak nampak kalau najisnya sedikit.
Ya, maka di sini yang ditekankan adalah mengangkat hadas tersebut dengan wudu dan menyingkirkan najis, plus dia juga harus bersih. Usahakan tidak ada kotoran yang menempel. Wa tatayyaba, dan memakai wewangian. Wa labasa min ahsani thiyabihi laiqati bihi, dan dia hendaknya memakai pakaian terbaik yang layak baina ahli zamanihi, yang sesuai dengan ahli zaman, ya, yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat di zaman itu. Di sini mengisyaratkan, ya, kalau di suatu daerah, di suatu tempat, seorang yang dianggap berilmu, dianggap ahli ibadah, itu misalnya ya kalau di negeri kita ya pakai pakaian baju takwa, jubah, gamis. Nah ini, ya, maka seorang yang berilmu ketika mau menyampaikan kajian hendaknya dia melakukan hal tersebut. Ya, nggak pantas ya mau ngajar kajian pakai apa? Baju olahraga. Nah ini, meskipun nggak dilarang, selama suci menutup aurat nggak dilarang. Tapi ini masalahnya sedang menyampaikan ilmu, karena ini babnya apa? Nanti akan disampaikan di sini. Di antara tujuannya adalah untuk menghormati ilmu. Kalau kita bertemu dengan orang atau atasan, kita berupaya sesopan mungkin dalam berpakaian, ya. Padahal atasan itu belum tentu dia orang yang baik. Bagaimana dengan ilmu yang akan dibacakan Al-Quran, hadis, ucapan para ulama kita? Maka ketika kita menyampaikan ilmu, lebih berhak untuk kita, lebih patut bagi kita untuk menghormatinya dengan berpakaian sebaik mungkin. 6. Ya, qasidan bidzalika ta'zimal ilm. Ini semua ini niatkan, tujuannya adalah untuk mengagungkan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan disalahfahami. Di sini Al-Imam Ibnul Jamaah bukan mengarang atau mengada-adakan hal yang baru di dalam beragama. Apa itu? Seorang yang mau mengajar maka dia harus bersuci ini dan itu. Padahal tidak ada dalil yang sahih sampai dari Nabi SAW yang menganjurkan demikian. Yang kita dianjurkan untuk berwudu itu ketika kita mau sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan seterusnya. Nah, ini ada perintahnya. Kalau mau sholat kita bersuci, taharah, wudu. Demikian pula kalau kita mau ke masjid, ya, mau sholat berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang beriman, pakailah perhiasan kalian yang indah, ya, pakaian yang indah ketika kalian hendak sholat ke masjid. Nah ini ada dalilnya. Tapi kalau mau ngisi kajian misalnya, atau menyampaikan materi ilmu, tidak ada dalil yang sahih bahwasanya ada tuntunan khusus harus ini harus itu. Ya, maka memang tidak ada. Namun di sini maksud dari Al-Imam Ibnu Jamaah adalah untuk kita menghormati al-ilmu. Ya, tidak mengapa. Ini semacam apa? Saran. Semacam yang lebih afdal demikian. Dan tidak kita pungkiri, kita berusaha untuk senantiasa memiliki wudu baik. Ya, apalagi kalau kita niatkan di antara sebab umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal di hari kiamat nanti dengan tanda yang bersinar di wajahnya, karena apa? Karena banyaknya seringnya berwudu. Jadi tidak ada yang salah dengan tuntunan ini. Jadi sekali lagi jangan disalahpahami, beliau telah mengada-adakan tata cara ibadah khusus dengan wudu, pakai minyak wangi, pakai pakaian yang baik. Yaitu apa? Ketika akan mengisi
semacam ta'lim, pengajian. Jadi ini hanya sekedar apa? Motivasi. Ya, tujuan utamanya untuk mengagungkan ilmu. Wa tabjil syariah, dan juga untuk menghormati syariat, mengagungkan syariat. Lalu Al-Imam Ibnu Jama'ah membawakan kisah Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu taala. Kana Malikun, adalah Imam Malik, idza ja'ahu an-nasu li talabil hadis, ketika datang manusia untuk belajar ilmu hadis kepada beliau, datang murid-muridnya, ightasala, beliau mandi, wa tatayyaba, kemudian beliau memakai wewangian, wa labasa thiyaban jududan, bahkan beliau memakai pakaian baru, ya, wa wada'a rida'ahu ala ra'si, lalu meletakkan ridanya di atas kepalanya, thumma yajlisu ala manissatin, lalu beliau duduk di suatu tempat, la yazalu yabkharu bil 'ud, yang di sana dibakar al-'ud. Apa al-'ud? Semacam batang atau kayu yang wangi, ya. Jadi kayu itu dibakar sehingga muncul apa? Aroma wangi. Yang mana ini kalau orang tidak tahu mungkin akan dianggap seperti kemenyan. Ya, tahu kemenyan ya? Dibakar kemudian ada aroma wanginya. Kalau di Arab sana itu bukan kemenyan itu, tapi ud. Dan memang seperti itu. Jadi kayu itu dibakar, dikenal dengan kayu gaharu. Pernah dengar? Nah ini kayu yang apa? Wangi. Gimana supaya keluar wanginya? Dibakar. Nah asapnya itu nanti akan apa? Munculkan aroma yang wangi, keluar aroma yang wangi. Nah ini diletakkan di sebelah beliau hatta yafrugha, sampai beliau selesai mengajar. Naam, wa qala, lalu beliau menyebutkan alasannya kenapa beliau melakukan hal tersebut. Uhibbu an u'azzima haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini. Adakah di antara kita yang berani mengatakan Imam Malik telah mengamalkan bid'ah karena telah mengada-adakan? Ya, Nabi tidak pernah mengajarkan kalau mau melakukan, katakanlah menyampaikan ilmu itu harus mandi, pakai minyak wangi, pakai pakaian baru, pakai pakaian yang bagus, kemudian apa? Meletakkan kayu gaharu di sampingnya untuk dibakar. Tidak ada. Tapi sekali lagi beliau di sini bukan meniatkan untuk mengadakan hal yang baru dalam agama. Tapi tujuan beliau adalah untuk mengagungkan ilmu. Ya, mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan memposisikan diri kita dalam kondisi sebaik-baiknya. 6. Thumma yusalli rak'atayil istikharati. Kemudian hendaknya dia salat 2 rakaat salat istikharah. Illam yakun waqta karahatin, apabila dia berada pada waktu yang dibenci, waktu yang dilarang untuk apa? Salat. Semisal setelah asar atau setelah subuh sebelum terbit matahari. Nah ini juga sama, ya. Kalau kita perhatikan hadis Rasulullah SAW, tidak ada salat istikharah khusus untuk ta'lim. Barang siapa yang mau mengajarkan ilmu hendaknya ia salat istikharah. Tidak ada hadisnya. Jadi ini bukan bab mengada-adakan. Tapi beliau hanya sekedar apa? Menyampaikan semacam usulan atau arahan. Tujuan utamanya untuk apa? Untuk mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang ma'ruf dari Al-Imam Al-Bukhari, ya, di dalam muqaddimahnya
disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Al-Bukhari sebelum memasukkan hadis sahih, kitab beliau Al-Jami' As-Sahih, ya, kitab Sahih Bukhari itu, ketika beliau menentukan hadis ini dimasukkan ke dalam kitabnya atau tidak, beliau terlebih dahulu sholat istikharah. Apakah beliau mengada-ngadakan hal yang baru dalam agama? Tidak. Ya, ini adalah sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi beliau khawatir kalau beliau salah di dalam memasukkan hadis yang seharusnya bukan hadis yang sahih. Maka beliau beristikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mantap, maka beliau masukkan. Tapi kalau beliau ragu, ya, sebagai mungkin jawaban atas istikharahnya, beliau tidak masukkan. Nah, sama dengan arahan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah. Nah ini, wa yanwi nashral ilmi wa ta'limahu, dan hendaknya dia meniatkan untuk menyebarkan ilmu dan mengajarkannya. Wa bathal fawaid syar'iyyah, dan juga menyebarkan faedah-faedah syar'i. Wa tabligha ahkamillahi ta'ala, menyampaikan hukum-hukum Allah Ta'ala, allati tumina 'alaiha, yang dia mendapatkan amanah di dalam mengembannya. Seorang yang berilmu pada hakikatnya dia telah memikul suatu amanah. Amanah apa? Ilmu. Bagaimana cara dia menunaikannya? Yang pertama dengan mengamalkan dan mengajarkan. Ya. Makanya di antara dosa besar itu apa? Katmul ilm. Menyembunyikan apa? Ilmu. Makanya ada yang ingat hadis siapa? Ashabus sir Nabi SAW, sahabat yang banyak menyimpan rahasianya Rasulullah SAW. Siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Benar ya? Benar, Hudzaifah ibnul Yaman. Hadis yang ada di dalam kitab Tauhid, yang intinya hadis tersebut mengatakan atau membicarakan tentang orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, maka ia akan masuk surga. Ala ma kana minal amal, atas amal apapun yang dia berbuat. Lalu beliau mengatakan, afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah, apakah akan aku sampaikan hal ini kepada manusia? Nabi melarangnya. La fayattakilu, nanti mereka akan menggampangkan. Jadi mereka akan bersandar dengan hadis ini sehingga mereka akan berbuat maksiat. Mereka akan melalaikan kewajiban-kewajiban Allah. Karena hadisnya begitu utama, begitu mulia. Itu orang yang dia mati dalam keadaan bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, maka ia akan masuk surga atas amal apapun yang ia berbuat. Nah, di akhir hayatnya, di akhir hayatnya beliau bingung antara dua hal. Yang pertama, amanah untuk tidak menyampaikan hadis. Yang kedua, tanggung jawab besar untuk menyampaikan ilmu. Satu sisi Rasulullah melarang untuk disampaikan, tapi kalau nggak disampaikan ada ilmu yang disembunyikan. Maka akhirnya beliau menyampaikan. Sampailah hadis tersebut kepada kita. Nah ini, seandainya hadis ini tidak disampaikan, beliau simpan sampai akhir hayat beliau, maka sampai sekarang kita tidak akan pernah mendengar hadis yang mulia tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Menyembunyikan ilmu ini hal yang tidak baik. Bisa dikatakan dosa. Makanya beliau khawatir jatuh pada dosa menyembunyikan ilmu. Maka seorang alim dia punya amanah, tanggung jawab. Dengan apa? Dengan menyampaikan al-ilmu. Ya, allati tumina 'alaiha, yang dia mendapatkan amanah dengannya. Wa umira bibayaniha, dan diperintah untuk menjelaskannya. Wal izdiyada minal ilm, dan juga dia niatkan ketika dia mengajar itu untuk menambah ilmu.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahih. Ya. Ilmu itu semakin kita infakkan, perhatikan ya, semakin kita bagikan, maka akan semakin bertambah ilmu kita. Beda dengan harta. Harta itu kalau semakin kita keluarkan, habiskan, akan semakin habis. Ya. Harta kalau kita bagi-bagikan, yang zahir penampakannya akan semakin berkurang harta kita. Tapi tidak dengan ilmu. Justru ilmu itu semakin sering diajarkan, maka ia akan semakin bertambah ilmu tersebut. Minimal ini sebagai murajaah. Ya, seorang alim yang mengajarkan ilmu, ya, satu bidang ilmu ia sampaikan berkali-kali tidak bosan, maka insya Allah ilmu itu akan semakin melekat. Ya. Di cara lain untuk murajaah yang menyampaikan ilmu. Nah ini jadi diniatkan ketika seorang alim ini mengajarkan ilmu, yaitu dia memohon dengan menyampaikan ilmu tersebut bisa bertambah ilmunya. Wa idhara shawab, demikian pula niatkan orang yang akan mengisi atau menyampaikan al-ilmu, dia niatkan untuk menampakkan kebenaran. Warruju'a ilal haq, dan rujuk kembali kepada al-haq, kebenaran. Wal ijtima'a ala dzikrillahi ta'ala, demikian pula berkumpul untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah yang di sana mereka membaca kitabullah, saling mempelajarinya, melainkan akan turun di dalam mereka ketenangan, sakinah. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah dan malaikat akan berkumpul mengelilinginya. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi malaikatnya yang mulia. Nah ini berkumpul untuk apa? Mengingat Allah. Niatkan. Wassalamu ala ikhwanihil muslimin. Demikian pula ketika seorang alim ingin menyampaikan ilmunya di suatu majelis, niatkan pula dia ingin mengucapkan salam kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Minimal pertama dan terakhir membuka kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhirnya kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, ya, ini tidak akan tercapai ketika seorang tidak menyampaikan ilmunya. Ya, momen yang dengan mudah dia bisa menyapa kaum muslimin yang berkumpul di sekitarnya. Wa du'a lil muslimin walis salafis salihin, dan juga niatkan ketika seorang menyampaikan ilmu itu untuk mendoakan kaum muslimin. Sesekali didoakan barakallahu fikum, ya, semoga Allah memberkahi kalian. I'lam rahimakumullah, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian. Hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan kita hidayah dan kalian. Nah ini di sela-sela mengajar. Dan juga kita doakan kepada para salafus saleh. Ya, di antaranya Rasulullah, ketika menyebut nama Rasulullah kita dianjurkan untuk apa? Bersalawat. Salawat itu hakikatnya doa kepada Rasulullah sallallahu. Semoga Allah bersalawat kepada Rasulnya, wasallam, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada Rasulnya. Kalau kita nyebut sahabat, radhiyallahu anhum, semoga apa? Allah meridhoinya. Nah ini, kata-kata ini akan sering muncul ketika kita menyampaikan ilmu, ya, karena memang hakikat dari ilmu itu qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabah. Ya, ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulullah, dan ucapan para sahabat. Maka ketika kita mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha
Ini nggak sadar kita telah mendoakan para salafus saleh. Adapun di bawah mereka Imam Malik rahimahullah. Imam Malik semoga Allah merahmatinya. Ini. Maka dengan kita mengajarkan ilmu, menukil ucapan-ucapan Rasulullah, para sahabat, para imam, maka kita akan mendoakan mereka. Nah ini. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya al-muallif ya berpesan kepada kita. Orang yang berilmu yang ingin menyampaikan ilmunya hendaknya memperhatikan hal-hal yang berikut ini. Ya, pertama penampilan. Hormati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menyampaikan hadis dalam keadaan kita compang-camping, enggak punya wudu, terus kita membawa najis, apalagi pakaian kita kotor, bau kita kurang sedap. Nah ini nggak pantas. Sekali lagi kepada orang di dunia saja yang mungkin dia tidak lebih terhormat daripada kita, tapi karena tinggi jabatannya kita segan kalau pakai pakaian yang kurang pantas. Maka apalagi al-ilmu. Ya, wallahu taala alam bissawab. Taib, mungkin bisa adzan terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah, amma ba'd. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, di sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah cara-cara agar terhindar dari sifat ujub? Ini pernah kita sampaikan ya. Dan di dalam kitab ada. Yaitu di poin yang ke-9 pasal yang pertama di bab yang kedua ini. Adab seorang yang berilmu terhadap dirinya. Poin yang ke-9 yaitu hendaknya ia sucikan batinnya. Bersihkan batinnya dari penyakit-penyakit akhlak-akhlak yang buruk. Di antaranya ujub. Ya, lalu beliau menyebutkan beberapa akhlak yang buruk, ada hasad, ujub, kemudian sum'ah, riya, sombong dan lain sebagainya. Lalu beliau menyebutkan di antara penyakit-penyakit tersebut ada penawarnya. 6. Dan di antara penawar ujub beliau menyebutkan apa? Tadzakkuru anna ilmahu wa fahmahu wa jawdata dhihnihi wa fasahatahu wa ghaira dzalika minan ni'ami fadlum minallahi alaihi wa amanatun indahu liyar'aha haqqa riayatiha. Intinya orang yang punya penyakit ujub dan dia sadar kalau ujub itu tidak baik, maka hendaknya dia mengingat bahwasanya ilmu yang ia miliki, kecerdasan yang ia dapatkan itu pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Itu dulu disadari. Orang yang ujub itu orang yang menonjolkan dirinya. Apa? Kepintaran, kecerdasan, kehebatan. Ini yang dia banggakan, dia tonjolkan. Maka kalau dia mau memperbaiki, yang pertama sadar dulu. Kalau nggak sadar ya nggak akan bisa. Merasa dia berbuat baik, kita ingatkan mental. Tapi kalau dari dirinya sendiri dia ingin adanya perubahan, sadar kalau dia itu ujub, sadar kalau dia salah, maka ini langkahnya. Ingat, nikmat yang telah Allah berikan, nikmat yang telah kau dapatkan, itu yang memberikan adalah Allah. Wa anna mu'tiyahu iyyaha qadirun ala salbiha minhu fi tarfati ain atau fi tarfati ain. Dan kalau yang ngasih nikmat, kecerdasan, kehebatan itu Allah, maka akan sangat mudah kalau Allah berkehendak dicabut nikmat itu seketika dari kita. Apa susahnya? Allah menjadikan kita tiba-tiba hilang kecerdasannya, hilang kehebatannya, hilang kepintarannya. Nah ini, dengan demikian kita akan merasa berarti saya ini nggak punya apa-apa sebenarnya. Saya cerdas, saya pintar, saya hebat, ini karena Allah. Kalau Allah cabut nikmat itu saya nggak punya apa-apa. Lantas mengapa saya ujub? Nah ini,
Apa yang perlu disombongkan, dibanggakan dari saya? Ini semua hanya nikmat yang Allah berikan kepada saya. Nah, ini yang disebutkan oleh al-mu'allif secara garis besar. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kaum muslimin semua selalu dalam ridhonya. Amin. Bagaimana adab kita penuntut ilmu ketika menuntut ilmu dengan menonton video? Ketika safar karena uzur, apakah harus bersuci juga, berpakaian rapi? Bolehkah memakai celana pendek dan kaos? Jazakallah khairan. Taib. Yang kita bahas sebenarnya ini seorang yang ingin menyampaikan ilmu. Ya, orang yang akan menyampaikan ilmu. Bahasa kita ustadz, pengajar, pemateri, syekh. Seperti Imam Malik, ketika beliau akan menyambut murid-muridnya, beliau berusaha untuk membersihkan diri beliau, ya, berpenampilan sebaik mungkin. Namun tadi kita sampaikan pula, bukan berarti muridnya penuntut ilmu ya juga sembrono, tidak, ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah juga harus bersuci, kalau dikatakan harus, tidak. Sampai pun seorang yang akan mengajarkan ilmu, wallahu a'lam bishawab, tidak ada keharusan untuk bersuci. Tetapi alangkah baiknya, sekali lagi, ketika kita akan menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, kita dalam keadaan suci. Rasulullah SAW saja tidak membalas salam sebelum beliau bersuci. Beliau enggan ketika disebut zikrullah tidak dalam keadaan suci. Maka apalagi seorang pengajar yang sedikit-sedikit membawakan firman Allah, sabda Rasulullah, maka dia lebih berhak untuk bersuci. Adapun muridnya, seorang menuntut ilmu, wallahu taala alam bisawab, kita katakan iya, yang afdal Anda bersuci karena Anda sedang akan mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpakaian rapi, iya. Ini idealnya. Ya. Ini idealnya. Meskipun kita mendengar lewat audio. Dan bolehkah memakai celana pendek dan kaos? Kalau tidak ada orang, ya tentu secara asal tidak mengapa. Tapi masalahnya Anda sedang mendengar ilmu, nggak pantas. Ya. Jadi soal etika nggak pantas. Ketika didengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, posisi kita mendengarkan dalam keadaan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak pantas. Nah, adapun apakah berdosa? Wallahu a'lam, saya tidak mengatakan berdosa. Kemudian, bagaimana jika ada ustadz memberi gelar radhiyallahu anhu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani? Apakah radhiyallahu anhu merupakan gelar yang diberi oleh Allah untuk sahabat atau bagaimana? Naam. Ya, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Atas dasar ayat inilah maka para ulama kita ketika menyebut nama sahabat mereka bertaradhi, yaitu mengucapkan radhiyallahu anhu. Ya, doa semoga Allah meridhai mereka. Dan karena memang Allah benar-benar meridhai mereka. Adapun selain para sahabat, maka para ulama kita rata-rata mendoakan rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Nah, pertanyaannya apakah dilarang? Wallahu taala alam bisawab. Kalau kita niatnya ingin mendoakan, ya, maka tidak ada larangan. Semoga Allah meridhai Anda. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau kita memastikan Allah ridha kepada Anda, maka enggak boleh. Kalau para sahabat boleh. Ya, karena Allah telah benar-benar meridhai mereka. Inilah yang membedakan antara sahabat dengan selain sahabat. Jadi wallahu taala alam bisawab, lebih baik kita, dan ini salah ya, bukan gelar ya. Bukan gelar, ini doa. Radhiyallahu anhu, rahimahullah, hafizahullah, itu bukan gelar tapi doa. Jadi salah ya pertanyaannya.
memberikan gelar. Yang benar mendoakan dengan radhiyallahu anhu. Maka alangkah baiknya kalau itu bukan sahabat, kita doakan dengan rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Hukum safar wanita tanpa mahram itu apa? Apakah termasuk dosa besar? Jika terpaksa safar ke luar negeri tanpa mahram karena tugas kuliah, apakah ada keringanan untuk wanita itu? Dosa tetaplah dosa. Apakah dosa besar? Para ulama kita mengkategorikan termasuk di antara dosa besar itu apabila ada keterangan dari Allah haram atau tidak halal. Dan seingat saya hadis larangan wanita safar itu dengan lafaz la yahil, tidak halal bagi seorang wanita yang mukminah an yusafir an tusafira, untuk safar kecuali dengan mahramnya. Kata-kata tidak halal berarti menunjukkan haram. Dan seingat saya ya para ulama kita memasukkan kata tidak halal ini termasuk di antara kriteria dosa apa? Besar. Di samping kalau ada ancaman siksa, kalau ada Allah laknat, kalau ada Allah murka, ya. Di samping itu ketika ada keterangan dari Rasulullah tidak halal, maka wallahu alam termasuk dosa besar. Apakah ada keringanan? Ya, kalau darurat. Dalam segala perkara yang namanya darurat maka ada keringanan. Nah, masalahnya apakah ini darurat? Apakah tidak mungkin ditempuh cara yang lain? Seperti apa? Minta ditemani saudara dan yang semisalnya, mahramnya. Apakah ini darurat yang apabila tidak dikerjakan akan kehilangan nyawa, mengancam nyawa? Maka tidak. Jadi wallahu alam dalam hal ini tidak darurat. Lalu bagaimana solusinya? Ya, intinya kalau Anda nekat, ya ngaku kalau ini dosa, gitu saja. Saya tidak mengatakan silakan pergi, tapi kalau Anda nekat pergi, jangan sampai merasa kan darurat ini. Ya, darurat itu ketika kita akan terancam nyawanya. Jadi silahkan ya dipikirkan matang-matang. Kalau saya nggak kesana, nggak ngambil gelar dan ini dan itu dan ini, ya Anda lebih tahu kondisi Anda. Cuman yang namanya dosa tetaplah dosa. Ya, yang namanya dosa tetaplah dosa. Maka ketika Anda melakukan dosa tersebut, jangan pernah mencari pembenaran. Cukup ya istighfar. Ini saya masih belum bisa meninggalkan hal ini. Ya, saya akan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Sudah terakhir misalnya itu ya. Dan jangan merasa ini adalah hal yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai pernah mencari-cari pembenaran atas perbuatan dosa yang dilakukan. Wallahu taala alam bishawab. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.